Santri Nasional tahun 2023 yang mengangkat tema Jihad Santri Jayakan Negeri. Dalam peringatan ini, pemerintah Kabupaten Tulungagung gelar apel peringatan Hari Santri di depan kantor Bupati Tulungagung pada 23 Oktober 2023. Peringatan Hari Santri ini sengaja digelar setelah acara puncak Hari Santri Nasional di Surabaya, tepatnya 22 Oktober 2023. Pasalnya, banyak ulama dan kiai serta beberapa pejabat setempat diundang hadir dalam puncak Hari Santri yang bertempat di Surabaya. Apel peringatan Hari Santri Kabupaten Tulungagung ini dipimpin langsung oleh PJ Bupati Tulungagung Heru Suseno. Adapun rangkaian kegiatan apel ini antara lain pembacaan resolusi jihad oleh Ketua PJNU Tulungagung Abdul Hakim Mustafa. Kemudian pembacaan ikrar santri yang diikuti oleh seluruh peserta. PJ Bupati Tulungagung mengatakan bahwa kegiatan ini dalam rangka meneladani perjuangan santri pada masa kemerdekaan tahun 1945. Ia juga menambahkan bahwa santri memiliki kontribusi besar dalam perjuangan melawan penjajah bersama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ia menghimbau bahwa santri masa kini perlu mempelajari nilai juang kiai dan ulama pendahulu. PJ Bupati ini juga menambahkan bahwa kiai punya peran penting dalam memberikan ilmu agama kepada para santri dan masyarakat. Ia berharap di tahun politik ini santri dapat membantu menjaga kekondusifan Kabupaten Tulungagung. Hari yang kita nantikan, yang membangkitkan semangat dalam diri kita sebagai santri terus berjuang demi kebaikan dan kemajuan
negeri tercinta. Selawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaat dari kiamat kelak. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tema Hari Santri tahun 2023 ini adalah Jihad Santri Jayakan Negeri, yang diangkat pada hari peringatan kali ini memiliki makna mendalam. Kata jihad dalam Islam bukanlah sebatas pertempuran fisik, melainkan perjuangan secara keseluruhan yang mencakup perjuangan untuk menguatkan iman, memperdalam ilmu, dan memperbaiki diri kita. Hari ini kita merenungkan bagaimana para santri sebagai pilar keagamaan dan keilmuan dan menjadi motor penggerak kemajuan bangsa. Sebagai santri, kita tidak hanya berkewajiban memahami ajaran agama dengan baik, tetapi juga bertanggung jawab untuk menjadikan nilai-nilai agama sebagai landasan dan tindakan dalam perilaku kita sehari-hari. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, santri harus menjadi contoh yang baik dalam masyarakat, menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan, toleransi, dan persaudaraan. Tentunya kita juga harus mengingat betapa besar peran para santri dalam sejarah perjuangan bangsa ini. Mereka terlibat berbagai peristiwa penting yang membentuk kemerdekaan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Semangat jihad dalam menjalankan ajaran agama dan berjuang untuk kemerdekaan sangat patut kita teladani. Hari Santri adalah momentum yang tepat untuk merefleksikan peran kita dan menjayakan negeri kita. Sebagai generasi penerus, kita harus terus belajar dan berusaha untuk mencapai kesempurnaan dalam ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Kita harus menjadi insan yang cerdas, peduli terhadap sesama, dan siap berkontribusi positif pada masyarakat dan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama renungkan dan amalkan semangat jihad santri dalam kehidupan sehari-hari kita. Perjuangan kita bukanlah perjuangan fisik semata, melainkan perjuangan untuk memerangi kebodohan, ketidakadilan, kemiskinan, dan semua bentuk ketidaksetaraan. Saat ini, negara kita menghadapi berbagai tantangan dan perubahan yang sangat kompleks. Di tengah dinamika global yang terus berubah, santri memiliki peran kunci dalam menjaga keutuhan nilai-nilai keagamaan dan moral masyarakat. Mari kita bersatu, terus berjuang, dan menjalankan peran sebagai agen perubahan yang membawa kemajuan bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Hadirin yang saya hormati, terakhir saya mengajak kita semua untuk selalu berdoa agar Allah SWT senantiasa memberikan kita petunjuk, kekuatan, dan kesabaran dalam menjalani perjuangan sebagai santri yang berkomitmen pada jihad Santri Jayakan. Semoga peringatan Hari Santri tahun ini menjadi titik awal bagi kita semua untuk lebih bersemangat berkontribusi positif bagi negara, agama, dan bangsa. Amin ya robbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang kami sampaikan, yang menjadi kita perlu renungkan untuk kita semua yang berkaitan dengan Hari Santri tahun 2023.
Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi pada peringatan Hari Santri tahun 2023 ini. Semoga apa yang kita ikhtiarkan untuk kebaikan Kabupaten Tulungagung direstui dan diridhoi Allah SWT. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejalan dengan hal itu, Ketua PCNU Tulungagung juga menyampaikan bahwa peringatan Hari Santri 2023, Pemkab dan PCNU menggelar apel peringatan Hari Santri sebagai salah satu agenda dari 11 kegiatan yang ia buat. Antara lain baca kitab kuning, hitobah, cerdas cermat, kirap santri, dan puncaknya resepsi peringatan Hari Santri yang akan digelar di Pendopo Bupati Kabupaten Tulungagung. Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa Hari Santri ini bukan hanya untuk Nahdlatul Ulama, melainkan untuk seluruh santri. Dan menurutnya pada saat Hari Santri ditetapkan, hal tersebut bersifat secara nasional. Sehingga pihaknya akan mengajak Muhammadiyah, LDII, dan Ormas Islam yang lainnya untuk turut mengikuti Hari Santri Nasional. Ia juga menghimbau bahwa santri saat ini tidak hanya sekedar menikmati kemerdekaan, melainkan juga turut menjaga kesatuan dan kekompakan NKRI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita apel Hari Santri untuk Kabupaten Tulungagung antara Pemkab dan Kampung memang kita selenggarakan tanggal 23. Karena hari kemarin tanggal 22 kita bersama-sama diundang ke Surabaya apel bersama tingkat nasional. Dari Hari Santri 2023 ini ada 11 kegiatan yang kita launching pada tanggal 7 yang lalu. Dan beberapa macam perlombaan seperti baca kitab kuning, hitobah, cerdas cermat. Dan nanti masih ada tanggal 28 nanti resepsi malam harinya, resepsi yang kita tempatkan di Pendopo, dan itu kita akan mendatangkan salah satu pengurus PBNU, kemudian nanti tanggal 29 pagi ada karnaval yang jalan kaki yang juga startnya di depan Pemkab ini, nanti finishnya ada di depan Masjid Al-Munawarah. Jadi kegiatan yang kita laksanakan, dan terima kasih ini semuanya antusias. Ini membuktikan bahwa kita ini sangat bersyukur. Santri-santri yang sekarang ini kan tinggal menikmati hasil perjuangannya para pendahulu. Mudah-mudahan anak santri yang sekarang ini akan bertanggung jawab untuk melestarikan hasil perjuangan para pahlawan kita, tidak hanya untuk Nahdlatul Ulama sebetulnya santri ini. Karena Pak Presiden menetapkan Hari Santri ini nasional sifatnya. Maka ke depan kami nanti ingin mengajak umat-umat Muhammadiyah, Ihsan, dan umat Islam yang lain. Mari kita bersama-sama. Ini kita meriah sama-sama karena milik kita bersama, tidak hanya milik Nahdlatul Ulama. Walaupun memang dalam sejarahnya yang paling banyak berjuang dalam sejarah 2245 itu yang namanya Rasul Jihad itu kiai-kiai pondok pesantren. Tapi tidak memonopoli itu semua. Barangkali itu. Nah ini Pak, kalau nilai-nilai perjuangan yang pengen disampaikan ke masyarakat luas, termasuk yang belum, yang jenengan tadi mau ajak itu sebenarnya apa? Iya, kita ini harus mengakui, kita ini kan tinggal penikmat itu tadi. Kita jagalah negara kita ini dengan amalia-amalia sunnah wal jamaah dalam rangka untuk membantu pemerintah. Sekarang situasi semacam ini, apalagi ini menjelang tahun politik. Ini kita harus berhati-hati betul, NU tidak mengharuskan warga Nahdliyin, para santri untuk mendukung salah satu partai atau capres-cawapres. Silakan menentukan haknya masing-masing, yang penting harus bertanggung jawab. Itu. Himbauan Pak sekarang, himbauan untuk santri-santri ini Pak. Ya ini, santri harus terus thalabul ilmi, jangan sampai
kehilangan waktu untuk berbelajar, baik ilmu maupun agama. Karena tanggung jawab santri ke depan lebih berat. Karena situasi zaman sudah makin maju, kita bisa mengimbangi agar kita bisa ikut menyelamatkan, menjaga negara ini. Barangkali itu yang paling penting. Harapan kita dari jenengan dan NU sendiri. Oh ya, harapan kami PCNU tetap kita kompak. Jangan sampai ada yang bertengkar, katakan walaupun kita berbeda apapun yang kita miliki. Itu harapan kita, kompak untuk sama-sama menjaga negara dan agama kita. Terima kasih. Sejumlah santri pun mengaku senang dapat turut memeriahkan Hari Santri di kantor Pemkab Tulungagung ini. Ia berharap pondok pesantren lebih maju lagi. Dari Pencaksilat Pagar Rusa. Oh, gimana Mas perasaannya udah ikut kegiatan Hari Santri ini? Senang Mbak, bisa meramaikan Hari Santri. Terus gimana nih ada perayaan Hari Santri ini? Gimana harapannya? Harapan. Semoga kedepannya pondok pesantren lebih maju lagi. Kita harus berteladan apa yang telah dilakukan para santri-santri. Santri itu kan pengantaran yang luar biasa pada kemerdekaan Republik Indonesia. Santri kita punya kontribusi besar untuk merebut kemerdekaan. Para santri sekarang tentunya harus memiliki nilai juang yang seperti dilakukan oleh pendahulu-pendahulunya. Ada nilai-nilai yang sangat luhur sekali, tentunya dasarnya adalah nilai keislaman, agama Islam yang menjadi pimpinan kita semua. Saat ini para santri harus punya kontribusi positif pada semua kita, artinya semua Buddha, para kiai tentunya melaksanakan bagaimana umat menjadi lebih pandai dalam beragama. Kita yang di demokrasi juga itu meneladani nilai-nilai agama. Kemudian tentang situasi politik, tentunya para santri harus punya kontribusi untuk menenangkan suasana damai pada tahun-tahun politik. Kita tahu ini semua calon wakil, calon presiden dan calon wakil presiden sudah ada dan tinggal dideklarasi. Saya yakin eskalasi politik akan menjadi lebih meningkat dan itu kewajiban kita semua termasuk para santri-santri khususnya di Kabupaten Tulungagung. Itu ya. Adapun dalam acara ini, Basnas Kabupaten Tulungagung menyerahkan beasiswa santri Benteng Ulama senilai Rp250.000 per orang untuk 10 santri. Kemudian insentif guru madin, TPQ dan marbot masjid senilai Rp400.000 untuk 15 orang. Apel Hari Santri ini juga dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Tulungagung, Segenap Badong Nahdlatul Ulama Kabupaten Tulungagung seperti Fatayat NU, Muslimat NU, GP Ansor, RFI, LB Ma'arif, IPNU IPPNU, siswa-siswi Kabupaten Tulungagung, santri Kabupaten Tulungagung, Senkom Kabupaten Tulungagung. Dan di akhir agenda terdapat persembahan paduan suara PJ Fatayat NU Tulungagung di mana beranggotakan PAJ Fatayat NU se-Kabupaten Tulungagung yang menyanyikan lagu Cumbera Reka. Tak berselang lama, Banser, Fatayat NU dan GP Ansor melakukan tarian khas dari lagu Cumbera Reka ini. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Tim Liputan Baru TV mewartakan.